Sebelumnya, Anda telah menyaksikan paparan mengenai jasa-jasa yang dapat diberikan oleh kantor akuntan publik. Kali ini saya akan kembali fokus kepada audit. Secara khusus, saya akan membahas mengenai jenis-jenis audit yang dapat dilakukan oleh auditor. Audit pada dasarnya dibedakan menurut tujuannya. Di sini ada 3 klasifikasi audit yang lazim dilakukan oleh auditor. Pertama adalah audit operasional, kemudian audit kepatuhan, dan yang terakhir adalah audit laporan keuangan. Audit operasional atau lazim sebenarnya disebut sebagai audit kinerja. Tujuannya adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Dan manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi atas audit operasional ini. Dan tinjauannya tidak terbatas pada akuntansi, melainkan dapat juga mencakup evaluasi struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan area lain di mana auditor memenuhi syarat. Audit mengenai operasi komputer misalnya. Yang diharapkan apa? Yang diharapkan adalah apakah operasinya efisien enggak sih? Metode produksi misalnya. Juga dilihat apakah efektif enggak? Pemasarannya efektif enggak? Atau efisien enggak? Dan lain sebagainya. Nah, dari situ simpulannya biasanya adalah berupa jawaban atas pertanyaan efisien atau tidak. Kalau tidak efisien, maka rekomendasinya akan dimunculkan. Auditor akan memberikan beberapa rekomendasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas. Langkah-langkah yang perlu dilakukan, misalnya supaya pemasarannya lebih efektif, tepat sasaran, misalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah audit kepatuhan atau compliance audit. Ini dilakukan untuk menentukan apakah auditi mengikuti prosedur, aturan, atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi atau pemerintah. Dan hasil audit biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan pada pengguna luar. Jadi ini sifatnya lebih internal, ya. Karena manajemen adalah kelompok utama yang peduli dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang ditentukan. Contohnya, menentukan, ini contoh tujuan ya, contohnya adalah menentukan apakah personil akuntansi mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pengontrol perusahaan. Tujuannya bisa juga untuk meninjau tingkat upah untuk kepatuhan terhadap undang-undang upah minimum. Lalu memeriksa perjanjian, kontrak dengan bankir dan pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan perusahaan telah memenuhi syarat hukum itu terkait perjanjian itu. Kemudian juga contohnya adalah untuk tujuan menentukan apakah bank hipotek mematuhi peraturan pemerintah yang baru saja diberlakukan. Jadi intinya adalah bahwa audit ini dimaksudkan untuk memastikan apakah organisasi, ya, atau manajemen itu telah memenuhi peraturan-peraturan yang diberikan oleh otoritas. Klasifikasi ketiga audit yang bisa dilakukan oleh auditor adalah audit laporan keuangan. Dan kebetulan audit ini adalah fokus dari paparan video saya kali ini. Audit ini dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dan kriteria itu bisa
berupa standar akuntansi. Ya. Misalnya pernyataan standar akuntansi keuangan itu yang berlaku di Indonesia. Atau kalau prakteknya di Amerika, maka standar yang digunakan adalah GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Ini adalah tabel perbandingan. Kalau kita bandingkan apa sih perbedaan antara atau contoh ya untuk setiap jenis audit masing-masing, audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Sebagai contoh untuk audit operasional adalah mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang terkomputerisasi itu ya, untuk cabang di Cina itu beroperasi secara efisien dan efektif. Informasi yang diperlukan apa? Itu berupa catatan pembayaran gaji yang diproses setiap bulan. Berikut biaya dari setiap departemen dan error yang telah dibuat. Kriterianya apa? Kriterianya adalah standar perusahaan terkait efisiensi dan efektivitas terkait dengan departemen penggajian. Nah, bukti yang tersedia apa di situ? Yang dilihat apa yang dicari terkait dengan laporan error, kemudian catatan-catatan pembayaran gaji, dan biaya pemrosesan gaji. Ini berkaitan dengan operational audit. Yang kalau Anda ingat adalah berfokus pada pilihan efisiensi dan efektivitas. Kemudian untuk compliance audit atau audit kepatuhan, contohnya adalah menentukan apakah persyaratan bank terkait dengan penerusan pinjaman itu telah dipenuhi. Maka informasi yang diperlukan adalah catatan-catatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kriterianya apa? Kriterianya adalah perjanjian mengenai pinjaman dari bank. Lalu bukti-bukti yang diperlukan apa? Buktinya adalah laporan keuangan dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh auditor. Nah, contoh untuk audit laporan keuangan itu misalnya audit atas laporan keuangan tahunan Apple. Informasi dibutuhkan apa? Ini terkait dengan laporan keuangan Apple. Kriterianya, karena ini terjadi di Amerika, adalah Generally Accepted Accounting Principle. Dan bukti-bukti yang diperlukan apa? Di situ. Buktinya berupa dokumen, catatan-catatan, dan bukti-bukti yang bersumber dari luar. Dengan 3 pembedaan ini, saya kira Anda bisa paham bahwa masing-masing audit memiliki kekhasan dari sisi tujuan, dari sisi informasinya, kriteria, dan bukti yang diperlukan untuk menjawab tujuan masing-masing audit.